Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bronsis, jumpa lagi dalam perkuliahan daring dasar-dasar geografi. Kita masuk ke pertemuan kedua. Nah, kita akan membahas mengenai perkembangan ilmu geografi. Sebelum nanti di forum selanjutnya kita akan membahas mengenai paham fisis determinis dan paham posibilis dalam geografi. Nah, seperti yang kita tahu, pada zaman Yunani kuno, pengetahuan tentang bumi banyak dipengaruhi oleh mitologi. Banyak yang beranggapan bahwa segala kegiatan atau gejala yang terdapat di permukaan bumi merupakan kehendak dewa. Namun, hal itu berubah ketika apa? Ketika banyak muncul filsuf-filsuf yang mengungkapkan pemikiran-pemikiran mereka dan memiliki banyak pengikutnya. Nah, seperti yang sudah dilihat video sebelumnya bahwa mereka percaya kejadian yang ada di alam semesta ini semuanya kehendak para dewa. 10 dewa yang kalian sudah ketahui itu menjadi disembah oleh mereka, masyarakat Yunani, sebelum muncul pemikiran yang logis atau menggunakan logika. Dalam bahasa Yunani disebut dengan logos. Ada beberapa filsuf yang mengungkapkan pemikiran-pemikiran pada masa itu. Yang pertama, Anaximenes. Segala benda yang terdapat di permukaan bumi ini berasal dari udara, embun, dan kelembaban. Dia merupakan seorang ahli filsafat alam dan seorang pengamat yang bersifat praktis, juga memiliki keahlian di berbagai bidang. Dengan keahliannya, ia dapat mempengaruhi pemikiran manusia. Namun, sangat disayangkan bahwa karya asli yang pernah dibuatnya sampai sekarang tidak ada lagi. Tetapi pemikiran-pemikirannya banyak tertulis pada hasil karyanya sesudah Anaximenes. Lanjut ya, Thales. Dia beranggapan bahwa bumi berbentuk keping silinder yang terapung di atas air dengan separuh bola hampa di atasnya. Ini merupakan pemikiran awal pembentukan dan bentuk bumi. Jadi, ini adalah pemikiran yang sangat awal dari bangsa Yunani tentang geografi. Dan Herodotus menghasilkan peta bumi pertama. Hasil perjalanannya terdiri dari Eropa dan Asia, juga Libya. Herodotus ini melakukan perjalanan secara mandiri, sehingga dia bisa mengetahui deskripsi geografi dari negara-negara tersebut. Dengan menelusuri pantai, dia menciptakan peta dunia yang pada masa itu merupakan sebuah pengetahuan yang sangat tinggi. Ini petanya. Lalu Hekates membentuk uraian sistematis tentang bumi. Dilanjut dengan Eratosthenes. Eratosthenes ini sangat besar pengaruhnya pada masa itu karena beliau berhasil mengukur kelilingi bumi dan meyakini bahwa berbentuk bola atau bulat. Dia orang yang paling berjasa mengenalkan istilah geografi, berasal dari kata geografika yang artinya writing about earth or description of the earth. Lalu dilanjutkan oleh Strabo. Dia memperbaiki peta dunia Herodotus. Ini adalah peta yang dibuat oleh Strabo. Dia sudah melukiskan berbagai negara dan benua yang ada di dunia, seperti Eropa, Asia, ada India di sana, lalu Timur Tengah, dan juga Afrika yang masih terbatas pada Afrika Utara. Lalu Krates.
Dia meyakini bahwa bumi itu bulat dan membuat globe pertama. Ini dia. Dia meyakini juga bahwa bumi berbentuk bulat dan dia melihat bahwa Eropa, Libya di bola bumi tidak mungkin sendiri, sehingga dia berhipotesis bahwa akan ada penyeimbang di sebelah barat dan di sebelah utara tidak mungkin sendiri karena tidak seimbang, sehingga dia berhipotesis pasti ada benua di selatan, baik itu di timur dan juga di barat, yang disebut oleh dia Antipoden dan Antoweken. Apakah benar? Hipotesisnya bisa dapat dikatakan benar karena mungkin ini adalah benua Australia dan ini adalah Amerika Selatan. Selanjutnya, Claudius Ptolemeus membuat buku yang berjudul Almagest Geographica, berisi tentang pokok-pokok geografi dan sistematika perpetaan. Mungkin ini adalah tonggak awal berdirinya kajian kartografi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang peta dan perpetaan. Dia membuat peta dunia yang cukup rumit dan sudah menggunakan proyeksi peta. Kita lihat ini petanya. Setelah Yunani mulai terdominasi oleh bangsa Romawi, maka transfer ilmu pengetahuan dari bangsa Yunani terhadap bangsa Romawi itu terjadi. Oleh bangsa Romawi, geografi digunakan untuk kepentingan militer dan penaklukan wilayah lain di dunia. Karena kita tahu bahwa bangsa Romawi adalah bangsa yang besar pada masa itu. Lalu muncullah era kegelapan. Setelah bangsa Romawi mulai mundur dan pihak gereja sangat mengatur ilmu pengetahuan, maka era kegelapan dimulai, di mana peradaban Yunani dan Romawi mulai mundur. Di Timur Tengah, peradaban Islam yang sedang berkembang pesat menjadi transfer dan transformasi dan juga pengembangan ilmu-ilmu geografi yang dilakukan oleh para filsuf-filsuf Islam, khususnya tentang ilmu falak, astronomi, dan juga deskripsi-deskripsi tentang dunia yang lain, artinya tempat-tempat lain di dunia. Para penjelajah Muslim melakukan perkembangan geografi. Ada beberapa penjelajah Muslim yang akan saya jelaskan. Yang pertama, Ibnu Battuta. Dia memiliki quote, "Traveling it leave you speechless, can turn you into a storyteller." Artinya, bepergian atau bertraveling akan membuatmu tidak mampu berkata-kata, tetapi ketika kau kembali, kau akan menjadi pencerita yang baik. Penjelajah asal Tangier, Maroko, yang mulai berkeliling dunia sejak usia 20 tahun. Dia juga berpergian mencari guru dan perpustakaan terbaik yang saat itu berada di Alexandria, Kairo, dan Damaskus. Dia mengunjungi 44 negara yang berbeda selama 30 tahun. Tidak lupa dia pergi haji 4 kali. Selanjutnya adalah Laksamana Cheng-ho. Lahir di komunitas Muslim Yunan, Tiongkok, dan dia juga menguasai bahasa Arab dan Mandarin. Diutus oleh Kekaisaran Yongi untuk menjalin hubungan baik dengan negara-negara lain. Contohnya dengan Nusantara. Dia banyak berniaga dengan pedagang-pedagang yang ada di Indonesia. Salah satu komoditi yang dia incar adalah kayu jati. Buktinya terdapat kelenteng Sampokong dan juga petilasan Laksamana Cheng-ho di Semarang, dan juga di Surabaya ada Masjid Cheng-ho karena dia beragama Islam.
Sebetulnya ada beberapa petunjuk yang mengatakan bahwa Laksamana Cheng Ho telah sampai ke Amerika. Namun itu masih butuh pembuktian yang lebih lanjut ya. Selanjutnya, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, salah satu sahabat Nabi Muhammad yang ikut memimpin perang Badar dan Uhud, melakukan perjalanan ke Tiongkok, bertemu Kaisar Tung dan memperkenalkan Islam. Masjid Huai Seng di Guangzhou dibangun oleh Sa'ad ibnu Abi Waqqas. Jadi dia juga yang mengenalkan Islam kepada Timur Tengah dan membuka jalur sutra. Selanjutnya, Abu Al-Hasan Al-Masyudi, sejarawan dan ahli geografi kelahiran Baghdad. Dia mendapatkan julukan Herodotus dari Arab. Bukunya yang berjudul The Middle of Gold and Mines diterjemahkan ke dalam banyak bahasa. Dia menghabiskan sebagian besar hidupnya dengan bepergian ke Afrika Timur, Timur Tengah, Persia, Rusia, India, dan Tiongkok untuk riset. Dan dia menceritakannya dalam bentuk buku, sehingga bermanfaat bagi pelajar-pelajar Islam dan ahli-ahli geografi lainnya di masa itu. Lalu yang terakhir adalah Ahmad ibnu Majid, pelaut Arab yang pertama berkeliling dunia dengan kapal laut. Dia adalah seorang navigator ulung yang mampu berlayar bersama pelaut Portugis Vasco da Gama. Ia juga seorang penulis dan penyair. Bukunya tentang navigasi kapal banyak dijadikan referensi oleh generasi pelaut Arab setelahnya. Banyak pelaut Portugis atau Eropa yang menggunakan jasa dia dan jasa navigator Arab untuk melakukan ekspedisi. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.